Dan berikutnya kita akan beralih ke informasi lain terkait dengan IKN, di mana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono buka suara soal langkah Badan Anggaran menolak permintaan tambahan anggaran 14,92 triliun, di mana IKN ini diajukan institusi untuk 2026 nanti. Keputusan ini dinilai bisa menghambat progres pembangunan tahap kedua IKN di kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada 2028, sesuai dengan target Presiden Prabowo yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya, terus dikerjakan. Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN selama 3 tahun mendatang. Kita lihat gimana porsi dari IKN yang diinginkan oleh Kepala IKN yang baru, Pak Basuki. Kira-kira ada berapa porsi anggaran diharapkan oleh Kepala IKN? Kita lihat ini adalah pembangunan yang diharapkan, di mana pembangunan lanjutan senilai dengan 4,73 triliun, pembangunan baru ada 9,59 triliun, pengelolaannya ada 600 miliar. Sementara yang disetujui oleh Badan Anggaran, oleh DPR hanya 6,26 triliun saja. Cukup jauh dari 14,92 triliun. Di mana 644 miliar untuk manajemen dan 5,6 triliun untuk pengembangan kawasan strategis. Kalau melihat ini Bang Rizky, apakah kita akan melihat IKN akan terus mundur nih sebagai yang dikatakan sebagai ibu kota politik kita gitu? Ataukah memang ya udahlah ntar aja deh, nggak usah lah gitu, karena masih ada program strategis yang coba dikejar gitu sekarang. Memang kalau dari sisi alokasi anggaran ini memang nggak kelihatan pemerintah itu memprioritaskan pembangunan IKN seperti sebelumnya gitu. Jadi dengan ada banyak program flagship baru dari pemerintahan saat ini, nampaknya IKN ini bukan menjadi prioritas utama. Tapi memang juga kalau kita lihat dari sisi pembangunan IKN itu kan harusnya pembangunannya itu berkolaborasi antara APBN dengan swasta. Nah ini mungkin yang perlu digenjot adalah kolaborasi dengan swastanya kalau memang dari APBN relatif terbatas. Tapi tentu swasta bisa masuk ke sini kalau melihat keseriusan pemerintah dalam membangun gitu. Jadi ini juga kelihatan serius ya kira-kira dengan kondisi sekarang? Memang kelihatan nggak terlalu menjadi prioritas lagi sekarang. Dan memang juga pertama tadi kan disebutkan juga oleh Presiden Prabowo menjadi ibu kota politik. Nah ini nggak pernah dielaborasi maksudnya apa gitu ibu kota politik. Kalau ibu kota pemerintahan mungkin jelas gitu ada bentuknya seperti Washington DC di US gitu. Tapi ibu kota politik ini apa? Apakah semua parpol di sana? Atau itu kita masih belum tahu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi apa namanya pembagian anggarannya di materi pembangunan lanjutan sebesar 4,7 triliun itu lebih untuk pembangunan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR untuk sidang paripurna, MA dan Plaza Keadilan. Sementara untuk pembangunan 9,59 triliun itu lebih difokuskan kepada rumah tapak dan hunian vertikal. Mungkin untuk para anggota DPR, DPD, dan MPR yang akan menghuni di sana gitu ya. Kita akan sama-sama kira-kira se-eager apa pemerintah untuk terus mengembangkan IKN ini menjadi ibu kota politik. Kita masih question mark sebenarnya ibu kota politik itu seperti apa sebenarnya.